Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika kali ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Semoga kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pengolahan data, yaitu tentang bagaimana menentukan modus dan median. Oke? Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah kita mampu menjelaskan dan membandingkan modus dan median dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Oke, kita mulai dari pembahasan tentang modus terlebih dahulu. Apakah modus itu? Nah, untuk menjelaskan apakah modus itu, kita cermati dulu teks yang ada di layar. Nah, berdasarkan sensus penduduk di sebuah wilayah, didapatkan data rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 4 orang. Untuk itu, sebuah perusahaan perumahan berani membangun kompleks perumahan di wilayah tersebut dengan fasilitas 3 kamar, meliputi 1 kamar untuk orang tua dan 2 kamar untuk anak. Nah, setelah beberapa tahun dipasarkan, ternyata kompleks perumahan tersebut tidak laku. Kemudian dikaji lebih mendalam oleh perusahaan tersebut, ternyata walaupun jumlah rata-rata anggota keluarga adalah 4 orang, namun kebanyakan keluarga memiliki jumlah anggota sebanyak 3 dan 5 orang. Sehingga keluarga yang memiliki 3 orang anggota merasa rumah itu terlalu besar karena ada 1 kamar yang tidak dipakai. Sedangkan yang memiliki 5 orang anggota keluarga merasa rumah tersebut kurang besar karena kekurangan 1 kamar. Nah, ini salah satu manfaat modus dalam pengolahan hasil penelitian atau pengolahan data selain rata-rata. Oke, nah apakah modus itu? Nah, modus adalah data yang paling sering muncul. Ya, modus adalah data yang paling sering muncul. Nah, contohnya yang seperti ini. Nah, ada data tentang buah. Nah, ini ada apel, nanas, jeruk, mangga, kemudian apel, jeruk, kemudian apel, mangga, dan jeruk. Nah, ini biar lebih mudah kita urutkan berdasarkan abjadnya. Kita kelompokkan berdasarkan abjadnya. Nah, ini pengelompokannya. Oke. Ada kelompok apel, kelompok jeruk, mangga, dan nanas. Nah, dari situ terlihat bahwa banyaknya apel adalah 3, banyaknya jeruk adalah 3, mangga 2, nanas 1. Sehingga modusnya tadi dikatakan bahwa modus itu adalah data yang paling sering muncul. Nah, berarti dari data yang kita peroleh bahwa modusnya adalah apel dan jeruk sama-sama muncul 3 kali. Jadi modusnya ada 2, yaitu apel dan jeruk. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Contoh yang kedua. Berikut ini adalah data peserta ekskul olahraga kelas 6 SD nasional.
bulu tangkis ada 5 orang, sepak bola ada 8 orang, renang 5 orang, bola voli 6 orang. Nah, dari sini modusnya adalah sepak bola, karena sepak bola itu muncul 8 kali. Sedangkan bulu tangkis 5 kali, renang 5 kali, bola voli 6 kali. Contoh yang ketiga. Nah, ini ada diagram batang tentang data peserta ekskul kelas 6 SD nasional. Upskill 6, band 6, kaligrafi 6, paduan suara 6, taekwondo 6, semuanya 6. Nah, kalau data seperti ini tidak ada yang paling banyak atau paling sering muncul, maka dikatakan bahwa tampilan data yang ada di sini tidak memiliki modus, karena semuanya muncul sama frekuensinya, tidak memiliki modus. Nah, ini berlaku pula untuk diagram garis, diagram lingkaran. Jadi modus adalah data yang paling sering muncul atau frekuensinya terbesar. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu median. Apa median itu? Nah, median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Ini ada 2 macam. Yang pertama, jika banyaknya data adalah ganjil, maka median itu terletak tepat di tengah, atau bisa dengan rumus seperti ini. Median sama dengan X n plus 1/2. Nah, jika banyaknya data genap, maka median adalah jumlah 2 data yang terletak di tengah kemudian dibagi 2. Jadi ada 2 data yang ada di tengah, itu dijumlahkan kemudian dibagi 2 dengan rumus seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya rumusnya ini bagaimana penggunaannya nanti kita lihat di contoh. Nah, keterangan dari rumus ini, X ini adalah data, N ini banyaknya data. Lebih jelasnya kita lihat di contoh berikut ini. Nah, contoh yang pertama. Berikut adalah data berat badan balita di posyandu anak sehat. Nah, ini data berat badannya. Nah, median itu adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Nah, ini kita urutkan dulu dari yang terkecil. Oke, paling kecil, paling ringan adalah 2, paling berat adalah 8. 2 1 kali, 3 2 kali, 4 2 kali, 5 itu 5 kali, 6 1 kali, 7 1 kali, 8 1 kali. Nah, dari sini kita lihat banyaknya data adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Banyaknya data adalah 13. Ganjil. Banyak data adalah 13 ganjil. Nah, jadi kita menggunakan rumus untuk menentukan median adalah yang ini, X n plus 1/2, di mana n itu adalah banyaknya data, yaitu 13. Langsung kita masukkan n 13 plus 1/2. 13 tambah 1, 13 tambah 1 itu 14, berarti X 14/2, 14 bagi 2. 14 bagi 2 itu 7, berarti X7. Nah, X7 itu maksudnya adalah data ke-7. Data urutan ke-7. Nah, kita lihat urutan ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah data urutan ke-7 ini. Berarti mediannya jelas, yaitu 5. Oke, mudah ya. Nah, biar lebih mantap kita ikuti yang berikut ini, beberapa contoh lagi. Contoh kedua, berikut adalah data nilai rapat yang diperoleh Sony di kelas 6 semester 1, 95, 88 dan seterusnya ini. Nah, kita urutkan dari yang terendah, terkecil. Paling kecil 77, kemudian 83 dan seterusnya. Paling besar adalah 99.
Nah, kita lihat banyaknya data adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyaknya data adalah 10. Bilangan genap. Untuk genap. Maka kita menggunakan rumus yang ini. Setengah kali xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1. Nah, n-nya itu 10. Kita masukkan. Setengah dikali x 10 per 2 tambah x 10 per 2 tambah 1. Sama dengan 10 per 2 atau 10 bagi 2 berarti x5. Setengah kali x5 ditambah 10 per 2 itu 5, 5 tambah 1, 6. Berarti setengah kali x5 tambah x6. Maksudnya apa? Itu maksudnya adalah data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Dikali setengah itu sama saja dibagi 2. Jadi begini, data ke-5 ditambah data ke-6 kemudian dibagi 2. Nah, kita lihat data ke-5 dan ke-6. Diurutkan dari sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Ini data ke-5, 6 data ke-6 ini. Berarti, nah inilah data ke-5 dan data ke-6 di sini. Nah, cara mencari median adalah data ke-5 ditambah data ke-6 kemudian dibagi 2. Jadi 87 tambah 88 dibagi 2. 175 bagi 2. 175 bagi 2. 87,5. Udah. Masih ada berapa contoh lagi. Nah, contoh yang ketiga ini berupa tabel frekuensi. Tabel nilai ulangan matematika kelas 6. Nilai 51 orang, 62 orang, 76 orang, 80 10 orang, 97 orang, 104 orang. Nah, jumlahnya di situ ada batasnya sih adalah semuanya 30 orang. Nah, untuk menentukan median, nah kita tambahi satu kolom di sebelah kanannya. Jadinya seperti ini. Nah, ada nilai banyak siswa. Nah, kita tambahkan satu kolom di sebelah kanannya yaitu frekuensi kumulatif. Namanya kumulatif itu di jumlah. Yang pertama ini tetap 1. Nah, yang ini diperoleh dari 1 tambah 2. Yang ini diperoleh dari 1 tambah 2 tambah 6. Ya, 9. Yang di sini 1 tambah 2 tambah 6 tambah 10. 19. Yang di sini 1 tambah 2 tambah 6 tambah 10 tambah 7. Hasilnya 26. Dan yang ini 1 tambah 2 tambah 6 tambah 10 tambah 7 tambah 4 sama dengan 30. Nah, jumlah siswanya, banyak siswanya, kalau ini berarti banyak datanya 30 genap. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Setengah xn per 2 ditambah x kali xn per 2 tambah 1 sama dengan setengah kali n-nya 30 ya, x 30 per 2 ditambah x 30 per 2 tambah 1. 30 bagi 2 itu 15, berarti setengah kali x 15 tambah x 16. Maksudnya adalah data ke-15 ditambah data ke-16 terus dibagi 2. Nah, data ke-15 dan data ke-16 itu yang mana? Nah, kita cek di tabel ini. Ini adalah data ke-1. Ini data ke-1 ini. Ini data ke-1. Dilihat dari mana? Ini banyak siswa. Ini data kedua dan ketiga dari mana? Ya setelah 1 kan 2 dan 3 kan ada. Nah, ini data ke-2 dan 3 ini. Ini data ke-4 sampai ke-9. Setelah 3 kan 4, berakhir di 9. Yang ini data ke-10 sampai 19. Setelah 9 kan 10 sampai 19. Yang ini data yang ini itu data ke-20 sampai 26. Sedangkan yang ini data ke-27 sampai data ke-30. Jadi ini data ke-1, ini data ke-2 sampai ke-3, dilihat ini hasilnya. Ini data ke-4 sampai data ke-9, ini data ke-10 sampai 19, ini data ke-20 sampai 26. Ini data ke-27 sampai 30. Nah, median itu adalah data ke-15 ya, mediannya ini data ke-15 ditambah data ke-16. Itu di mana? Nah, di sini.
Kok bisa? Ini tadi kan dikatakan bahwa 80 itu adalah data ke 10 sampai data ke 19. Berarti data ke 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 itu ya 80 ini. Ya, 80 ini. Ini adalah data ke 10 sampai data ke 19. Berarti data ke 15 itu juga 80. Data ke 16 juga 80. Berarti mediannya, nah ini. Data ke 15 80, data ke 16 juga 80. Terus dibagi 2. 160 bagi 2, ya 80. Oke, begitu. Paham? Insyaallah paham. Contoh keempat. Contoh keempat. Nah, ini diagram batang. Tentang data jumlah anggota keluarga warga RT 6 RW 13. Yang banyaknya anggota keluarga 2 itu 3 keluarga, yang banyak anggota keluarga 3 ada 2 keluarga, dan seterusnya. 4 itu 5, 5 itu 10, yang 6 itu 5. Buat tabel dulu biar mudah. Nah, sesuai dengan diagram batang, 2 itu 3, dan banyaknya anggota jumlah keluarga 3 itu 2, 4 itu 5, 5 itu 10, 6 itu 3, dan seterusnya. Jumlahnya 23. Jadi jumlah kakak padahal di RT 6 RW 13 adalah 23 kakak. Nah, kita buat tabel frekuensi kumulatif, ditambah 1 kolom di sebelah kanannya, jadinya seperti ini. Oke, 3. Jadi kumulatifnya 3 tambah 2 jadi 5. Ini kumulatifnya adalah 3 tambah 2 tambah 5 jadi 10. Ini 3 tambah 2 tambah 5 tambah 10 20. Yang ini 3 tambah 2 tambah 5 tambah 10 tambah 3 23. Oke. Banyaknya data adalah 23 ganjil, maka kita menggunakan rumus yang ini. X n tambah 1 per 2 sama dengan X. Nah, n nya 23, 23 tambah 1 bagi 2, 23 tambah 1 24 bagi 2, berarti 24 bagi 2 itu 12, berarti X 12. Artinya median itu adalah data ke-12. Data ke-12 yang mana? Nah, kita cek di tabel ini. Yang ini itu adalah data ke-1 sampai ke-3. 1 sampai ke-3. Yang ini data ke-4. Nah, setelah 3 kan 4. Data ke-4 sampai ke-5. Ini data ke-6 sampai 10. Ini data ke-11 sampai 20. Ini data 21 sampai 23. Ya. Jadi 2 itu adalah data ke-1 sampai ke-3. 3 ini data ke-4 sampai ke-5. 4 ini data ke-6 sampai 10. Ini data ke-5 nya adalah data ke-11 sampai 20. 6 ini data ke-21 sampai 23. Dikatakan bahwa mediannya adalah data ke-12. Data ke-12 itu ada di sini, yaitu 5. Karena 5 itu adalah data ke-11 sampai ke-20. Berarti 5 itu data ke-11, 12, 13 sampai 20 itu 5 semua. Data ke-11 sampai data ke-20 itu 5 semua. Maka kesimpulannya mediannya adalah 5. Terima kasih. Semoga kalian paham. Semoga sukses selalu. Jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga selalu bahagia, sehat selalu. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.